Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Kalian coba lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa ya? Fauzan. Fauzan. Kenapa ya? Sakit Kira-kira? Fauzan. Sakit? Sakit apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Kebanyakan makan permen. Oh iya. Jadi kalian juga jangan kebanyakan permen ya, biar tidak sakit gigi seperti Fauzan. Dan semoga Fauzan bisa cepat sembuh agar bisa kembali belajar bersama kita bersama-sama lagi. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Bisa dipimpin Mas Diva doanya? Baik. Mulai duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Beri salam. Selamat Pagi, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, apakah kalian ada yang ingat kemarin kita belajar apa IPAS-nya? Budaya lokal. Betul, budaya lokal di sekitar kita. Nah, ini sekarang kita akan belajar terkait keragaman budaya di Indonesia. Kalau kemarin kita budaya lokal yang ada di sekitar kita, sekarang budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biar kita lebih semangat, ayo kita bernyanyi dulu yuk. Bisa berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, budayamu menjadi satu lagi. Indonesia bernyanyi, berdiri padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Baik, boleh duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk menambah semangat kalian lagi, Ibu ingin mengajak kalian untuk tepuk siap belajar. Ada yang sudah tahu kan tepuk siap belajar? Sudah. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. Baik, kalau gitu udah siap belajar semua ya anak-anak? Sudah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui kegiatan berdiskusi, murid dapat menganalisis cara pelestarian budaya. Lalu yang kedua, melalui kegiatan menonton video, murid dapat memahami keragaman budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan menyimak penjelasan dulu, murid dapat menganalisis faktor penyebab keragaman di Indonesia. Nah, ini Ibu adalah video, kalian simak baik-baik ya. Animasi petualangan Rere mengenal keanekaragaman kebudayaan Jawa Tengah. Hai kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Rere. Saya akan menjelaskan dan memperkenalkan kebudayaan yang ada pada daerah Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan ditemani oleh Rini. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rini. Rere, ayo cepat kesini. Iya Ren, ayo kita lihat kebudayaan yang ada di daerah Jawa Tengah ini. Iya, ayo kita masuk. Rumah ada Jomblo. Rumah ada Jawa Tengah yang paling terkenal dibanding rumah lainnya. Rumah Jomblo masih bisa didatangi dengan mudah hingga sekarang. Ciri khas rumah Jomblo itu teras yang luas dan rasakan di bagian depan. Bentuknya berupa musim panjang dan pintu yang terletak tepat di bagian tengah. Dan juga ada daerah Jawa Tengah. Jenis busana yang dipakai oleh wanita Jawa Tengah adalah bentuk kebaya, dan kain kami hijau keras tadi. Pakaian ada bentuk lelaki Jawa Tengah disebut buska. Pakaian tersebut dilengkapi dengan pelapon kepala, jari untuk bagian bawah dan ikat keras tadi. Dan biasanya dilengkapi dengan aksesoris berupa fleece. Alat musik tradisional Jawa Tengah. Gamelan adalah alat musik yang merujuk pada instrumennya atau alatnya, yang mana merupakan satu kesatuan untuk menyatukan dan berikan bersama. Alat berbasis ini berasal dari bahasa Jawa Tengah yang berarti memukul atau meramu. Diikuti akhiran yang jadi demu, gambang, gendang, gong dan kepul, kenong, salon, seletek. Sekarang kami akan menyaksikan dan memperkenalkan berbagai jenis tarian yang ada pada daerah Jawa Tengah. Tari barongan kata barongan sering identifikasi dan narasi kabel, yaitu seekor binatang besar yang bisa berbicara seperti manusia pada sebuah cerita yang tetap bisa dibaca. Tentang Obeng merupakan salah satu bentuk kesenian rakyat dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Misalnya menceritakan seekor kerajaan Belanda dan Gunung Sari dalam cerita Panji. Tari Derby adalah salah satu kesenian tradisional Jawa yang menggunakan sekelompok prajurit budaya yang digunakan dalam tari ini adalah kuda seniman, namun budaya yang terbuat dari bambu yang dianyam dan kemudian dihias dengan baju. Tari Lengger atau disebut juga Ropeng adalah kesenian asli Banyumas berupa tari tradisional yang dimainkan oleh 2-4 orang serupa wanita yang didadari dengan pakaian khas. Kesenian Lengger Banyumasan diiringi oleh musik calung dan gamelan yang terbuat dari bambu. Tari Bak merupakan tarian yang menggunakan gerakan-gerakan turba, merupakan tarian solo atau bisa juga dilakukan oleh beberapa orang penari. Penari punya memakai selendang yang terganti pinggang. Gerakan tangan yang mulai dari iringan gamelan merupakan salah satu karakteristik tarian ini. Tari Srigi, keindahan serta beruntutan gerakan para penari adalah salah satu ciri khas dari kesenian ini. Gerakan tari yang telah mulai seolah menggunakan berbagai perempuan Jawa Tengah yang bergerakan beruntutan serta salah satunya. Wayang adalah istilah bahasa Jawa yang terkenal bayangan. Wayang yang dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dalam tokoh-tokoh wayang. Dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok main dan tebang yang dinyanyikan oleh para presiden. Ayo kawan-kawan semua, mari kita lebih peduli. Nah, dari video yang sudah kalian tonton ini, budaya daerah mana sih
yang ada di video ini? Jawa Tengah. Tengah. Tadi ada rumah khas Jawa Tengah namanya apa? Joglo. Joglo. Tadi ada tari-tarian atau seni. Itu ada apa aja? Tari serimpi. Tari barong. Tari serimpi. Tari serimpi. Oh iya, tadi ada musik-musik. Namanya apa aja? Coba ada yang ingat? Gamelan. Geno. Sarang, betul. Betul. Jadi kalian sudah menyimak video dengan baik ya? Kita semuanya, Ibu. Nah, jadi jenis keragaman Indonesia, budaya Indonesia itu ada 7. Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Coba Mbak Dewi. Bahasa daerah, suku bangsa, makanan khas, pakaian adat, kesenian daerah, rumah adat, dan upacara adat atau tradisi daerah. Betul. Nah, yang pertama, bahasa daerah di Indonesia itu mempunyai banyak bahasa daerah, yaitu 718 bahasa daerah. Di sini Bu mempunyai 4 contoh bahasa daerah itu. Yang pertama ada bahasa Jawa yang biasanya digunakan oleh orang Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Yang kedua ada bahasa Manado yang digunakan oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Lalu yang ketiga ada bahasa Sunda yang biasanya digunakan oleh daerah mana? Bahasa Sunda? Jawa Barat. Jawa Barat. Betul, Jawa Barat. Lalu yang keempat ada bahasa Melayu, itu biasanya digunakan oleh Riau, masyarakat di daerah Sumatera. Riau. Itu. Lalu yang keempat ada bahasa Melayu, itu yang biasanya digunakan oleh masyarakat Riau. Yang selanjutnya ada suku bangsa. Di Indonesia ini ada berapa suku bangsa anak-anak? 1340 suku bangsa. Betul, pintar semuanya. Lalu yang di Papua ada suku apa aja? Asmat, Abau, Dani. Lalu yang di Jawa Barat ada apa aja? Dwi, Sunda. Yang di Jambi, Mas Diva, ada apa aja? Ada suku anak dalam, suku Melayu, sama suku Kerinci. Betul, dan yang terakhir ini Jawa Tengah, ada apa aja Mbak Dinis? Suku Jawa dan suku Samin. Lalu ada makanan khas, coba kalian sebutkan makanan-makanan khas di Indonesia favorit kalian, apa aja? Sate. Sate, terus apa aja? Soto. Soto. Mas Diva apa kan? Rendang. Serat Solo. Serat Solo itu dari Solo. Lalu di sini ada dari Aceh itu mie Aceh, dari Bali ada ayam betutu, dari Semarang ada Lumpia. Yang Lumpia apa lumpia? lumpia. Saya suka nasi bono. Di mana? Saya suka nasi bono. Nasi Bukono itu dari mana Mbak? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Oh iya, enak. Apa? Ya habis ini Mbak Dewi beli nasi Bukono ya. Aduh. Baik, tadi makanan kesukaannya Mbak Dian ada sate itu dari Madura. Sate dari Madura. Sate Padang dari Padang. Oh, bukan sate di Bandung. Aku. Lalu yang selanjutnya ada pakaian adat di Sumatera Selatan. Ini perhatikan gambarnya seperti itu. Jadi yang perempuan itu ada pakai seperti topi yang bentuknya segitiga terbalik. Lalu di Jawa seperti yang di pernikahan Solo. ya. Lalu di Papua bisa dilihat pakaiannya seperti ini, dan di Jakarta ini namanya kebaya encim. Lalu ada kesenian, coba Mbak Dinis, kesenian tari itu ada apa aja? Tari serimpi dari Yogyakarta, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan tari piring dari Sumatera Barat. Baik, terima kasih Mbak Dinis. Lalu ada yang mau membacakan alat musik? Kemudian coba. Alat musik sasando dari NTT, gamelan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta, angklung dari Jawa Barat. Kalau betul dari mana tuh? Kabak itu dari. Nah, sekarang kita masuk ke tradisi masyarakat. Di sini ada upacara BBY. Itu LGBT. Ketika panen raya tiba, para petani Indonesia akan menyambutnya dengan sangat sukacita. Bahkan beberapa kelompok masyarakat melakukan sebuah tradisi atau ritual sebagai simbol wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta atas hasil panen yang melimpah. Nah, upacara BBY ini merupakan upacara yang bergotong royong untuk memanen hasil panen masyarakat di daerah Sumatera Selatan. Dari daerah mana anak-anak? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan atau Kabupaten Muara Enim. Lalu yang berikutnya adalah upacara sasi. Coba kita lihat videonya.
video tadi, coba kalian tebak upacara Selasi ini dari daerah mana? Maluku dan Dan Papua. Papua. Nah, kalau tadi upacara BBY itu untuk bergotong royong memanen hasil panen, kalau upacara Selasi ini malah larangan untuk memanen hasil alam. Jadi untuk Menjaga kelestarian. untuk menjaga kelestarian alam agar hewan atau tumbuhannya tidak punah. Kalau kita lihat ada tradisi apa lagi ya? Nah, yang selanjutnya adalah tradisi ogoh-ogoh. Ada yang tahu tradisi ogoh-ogoh dari mana? Iya, betul, dari Bali. Nah, tradisi ogoh-ogoh ini tradisi dari Bali untuk menyambut hari Nyepi. Tradisi ogoh-ogoh dari mana anak-anak? Dari Bali. Lalu yang selanjutnya adalah upacara Fahombo atau lompat batu. Bicara soal warisan budaya di Indonesia, seperti kita akan menghabiskan salah satu budaya yang selalu mengingat dengan penyebutan Nah, tradisi Fahombo ini berasal dari Nias, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Dari mana anak-anak Fahombo? Sumatera Utara. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab keanekaragaman di Indonesia. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama letak wilayah Indonesia yang strategis. Jadi letak Indonesia itu strategis. Banyak orang-orang dari luar negeri masuk ke Indonesia dan membawa budaya-budaya mereka sendiri. Jadi mereka mengenalkan budaya-budaya asing mereka ke rakyat Indonesia dan dimodifikasi oleh rakyat Indonesia seperti upacara dugderan. Ada yang tahu dugderan? Tahu. Dari mana itu dugderan? Nah, upacara dugderan itu kan ada yang namanya warandok. Itu gabungan dari Arab, Cina, dan Jawa. Lalu yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu sikap masyarakat terhadap perubahan. Lalu yang selanjutnya ada cara melestarikan keragaman budaya Indonesia. Ada yang mau membacakan? Ya, Bu. Ya, Mas Pak. Cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, memahami keragaman budaya Indonesia, menonton pentas-pentas kebudayaan yang ada di daerah. Kedua, itu mempelajari budaya-budaya daerah, mengikuti festival kebudayaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa daerah dalam usahawan sehari-hari, mengajarkan budaya daerah kepada orang lain. Dan bangga saat menampilkan budaya khas daerah. Selanjutnya, mencari budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia, mengenalkan budayaan Indonesia ke luar negeri. Yang terakhir, menghormati kebiasaan dan adat istiadat masyarakat daerah lain. Baik, terima kasih Mas Diva. Nah, selanjutnya Ibu ada permainan untuk kalian. Wow, apa itu? Ini namanya Smart Box. Di sini Ibu ada, Saya kalau masuk situ jadi bilang. iya, nanti dengan memainkan box ini kalian akan menjadi lebih pintar mengenai keragaman di Indonesia. Jadi di sini ada kantong kesenian makan khas, baju adat, rumah adat, makanan khas, dan upacara adat. Jadi kalian nanti mengambil yang ditusuk ini, lalu kalian akan memasukkan keragaman Indonesia ini masuk ke dalam jenis apa? Seperti itu. Ada yang paham? Ada yang bisa ditanyakan? Belum. Ya. Baik, kalian semua maju ya, dari Mas Diva dulu. Baik, Bu. Ambil 2 Mas. Ini satu sama ini. Coba ditunjukkan temannya itu apa aja. Ini ada pakaian adat Jakarta sama tarian Jaipong dari Jawa Barat. Ya, termasuk yang mana Mas? Maksudnya di kantong mana? Yang tari itu masuk di keseninya Ibu. Ya. Kemudian yang pakaian adat itu ke baju adat. Ya, baik. Terima kasih Mas Diva. Tepuk tangan Mas Diva. Betul ya. Sekarang Mbak Dian. Ya, coba maju. Coba ditunjukkan ke temannya. Ini alat musik sasando dari Nusa Tenggara Timur dan rumah adat Toraja atau Sulawesi Selatan, Rambu Solo. Sasando itu masuk di Nusa Tenggara. Sesaninya rumah adat ini masuk ke rumah adat. Baik, betul. Mbak Dian, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dian. Boleh duduk
betul? Ya, kerak maksudnya sih makanan khas. Ya betul. Betul Mbak Dini. Tepuk tangan buat Mbak Dini sekarang. Mbak Dini maju. Apa itu dapat apa dari Terus gamelan dari Jawa Tengah dan sekaten dari Yogyakarta. ini satu mana? Sekaten ke upacara adat dan gamelan ke kesenian. Ya, baik, tepuk tangan untuk Mbak Dini. Nah, tadi kan kalian sudah betul semua bermain gamenya. Berarti kalian sudah paham semua ya keragaman budaya di Indonesia. Sudah. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja untuk dikerjakan kelompok. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Di lembar kerja ini ada 4 lembar. Yang pertama itu ada kolom nama kelompok dan nama anggota. Kalian bisa menuliskan nama kelompok dan nama anggota kalian di lembar pertama. Kalau yang lembar kedua ini ada langkah-langkah pengerjaannya. Kalian bisa membaca secara bersama-sama. Lalu yang ketiga ada LKM 1, itu jenis-jenis tradisi di Indonesia. Kalian bisa menuliskan nama tradisinya dan dari daerah mana. Lalu yang terakhir itu menganalisis cerita. Di sini ada cerita dan 2 pertanyaan kalian bisa jawab. Paham? Untuk pengerjaannya 15 menit cukup? Cukup. Baik. Apakah ada yang kesulitan anak-anak? Ya. Sudah. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Ya. Baik, karena sudah selesai semua, kalian bisa presentasi ya. Coba presentasi dari kelompok 1 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kingdom dengan saya Dewi Saya tulis. akan memperkenalkan KKM tradisi lokal. Ini ada tari beberan yang memperingati hari puasa yang asalnya dari Semarang. Kemudian Puasa. datangnya bulan Ramadan. Kemudian ada tari ogo-ogo dari Bali untuk memperingati datangnya hari Nyepi. Dan sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan gimana tadi jawabannya kelompok 1? Apakah sama dengan kelompok 2? Sama, berarti sudah betul semua ya. Baik, dikasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Boleh duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Donat ya, kan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis cerita. Dan di sini terdapat cerita dengan judul Desa Sukarasa. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa minat anak-anak di Desa Sukarasa terhadap tari lembayung menurun? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Dan jawaban dari kami adalah karena beberapa dari mereka menganggap tari tradisional itu sudah kuno dan tidak menarik. Kemudian pertanyaan kedua, Bagaimana cara menjaga budaya tari lembayung sekaligus menarik minat generasi muda? Jadi kelompok 2 itu dengan menggabungkan musik modern dengan gerakan tari lembayung agar lebih menarik dan konsisten. Baik, sudah betul jawaban dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, terima kasih, bisa dikumpulkan LKM-nya. Nah, apakah kalian masih semangat? Sudah lemas, sudah ngantuk. Baik, kalau gitu, biar kalian nggak lemas, biar kalian nggak ngantuk, ayo kita ice breathing terlebih dahulu. Bisa berdiri semuanya? Bisa. Ayo. Kalian ikuti gerakannya ya.
Nah, baik, terima kasih anak-anak bisa duduk kembali. Gimana, sudah mulai semangat lagi apa belum? Sudah, ya. Nah, karena kalian sudah bersemangat lagi, Ibu punya soal evaluasi untuk kalian di sini. Soalnya ada 10. Nah, di sini di atas ini ada nama dan nomor absen. Bisa diisi nama lengkap kalian dan nomor absen kalian. Jangan lupa ya. Ini bisa dikerjakan secara individu 10 menit cukup? Cukup. Baik. Sudah Bu? Baik, sudah semua anak-anak? Sudah. Kita kumpulkan ya. Oke. Nah, karena ini masih ada waktu, Ibu mau menyocokkan sekalian ya. Jadi Ibu ini akan mengacak jawabannya kalian. Baik, kita cocokkan bareng-bareng ya. Coba dilihat nomor 1, tradisi sasi dari daerah mana? Papua Aceh, betul. Kalau nomor 2 ada rumah ada tahunan itu dari ya, B, betul. Kalau nomor 10 jawabannya adalah C. Baik, ada yang benar semua anak-anak? Siapa? Benar semua. Oh ya, berarti kalian sudah pintar semua, sudah paham semua ya? Ya, baik, bisa dikumpulkan. Terima kasih. Baik, karena kalian tadi sudah betul semua, sudah di atas KKO semua. Jadi besok Ibu akan melaksanakan pengayaan. Pengayaannya itu membuat poster keragaman Indonesia. Jadi kalian besok minggu depan bisa membawa gunting dan pewarna, atau bisa pensil warna maupun krayon. Paham anak-anak? Baik. Baik, tadi kita belajar tentang apa aja anak-anak? Budaya Indonesia. Ya, budaya, keragaman budaya di Indonesia ada apa aja tadi? Kesenian. Ada istiadat, ya, ada suku bangsa. Lalu tadi tarian yang dari Jawa Tengah ada tari apa aja? Sambyang, ini. Ya, betul. Jadi kalian sudah tahu semua ya. Jadi apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi kalian sudah paham semua ya? Kalau begitu, gimana perasaan kalian tentang pelajaran pada hari ini? Apakah senang? Senang. Nah, kalau senang, angkat jempol kalian semuanya. Baik. Kalau gitu dari angka 1 sampai 10, kalian senangnya ada berapa? Berapa? 9. Baik. Terima kasih. Jadi kalian sudah belajar pada hari ini. Pelajarannya sudah selesai. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Diva bisa dipimpin berdoa. Teman duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan bersemangat. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau perilaku Ibu yang salah. Kalian kalau pulang hati-hati di jalan. Kalau belum dijemput ditunggu di dalam sekolah ya. Baik, wassalamualaikum